Halo teman-teman semua, saya Anggi Mutia dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang berbagai pergolakan yang ada di dalam negeri pada tahun 1948 sampai 1965. Kelompok-kelompok pergolakan pada tahun 1948 sampai 1965 terbagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, ada kelompok pergolakan yang berkait dengan ideologi. Yang kedua, ada kelompok pergolakan yang berkait dengan kepentingan. Yang ketiga, ada kelompok pergolakan yang berkait dengan pemerintahan. Kelompok pergolakan yang akan dibahas pertama adalah kelompok pergolakan yang berkait dengan ideologi. Untuk contohnya, kita ambil pergolakan PKI di Madiun. PKI adalah sebuah partai komunis yang dibentuk pada tahun 1920 yang berideologi komunis. Nah, kenapa sih PKI ini memilih untuk memberontak? Alasan PKI memberontak, alasan utamanya pasti bersifat ideologis. Mereka bercita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang berideologi komunis. Pemberontakan selanjutnya yang ada di dalam kelompok pergolakan ideologi adalah DITI. DITI adalah panjangan dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. DITI dibentuk pada tahun 1949 oleh Kartosuwirjo. DITI dibentuk dengan tujuan untuk menggantikan ideologi Pancasila atau ideologi di Indonesia ini dengan ideologi yang bersyariat Islam. Kelompok pergolakan selanjutnya yang akan dibahas adalah kelompok pergolakan yang berkait dengan kepentingan. Kelompok pergolakan yang pertama ada APRA. APRA adalah kepanjangan dari Angkatan Perang Ratu Andil yang dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. APRA ingin agar keberadaan negara Pasundan dipertahankan, sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara negara federal di Jawa Barat. Yang kedua ada peristiwa Andi Aziz. Sama halnya seperti pemberontakan APRA di Bandung, peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL atau tentara Belanda yang ada di Indonesia, agar hanya mereka yang hanya dijadikan sebagai tentara APRIS di bagian Indonesia bagian timur. Yang ketiga, ada pemberontakan Republik Maluku Selatan atau biasa disingkat dengan RMS. Sesuai dengan namanya, pemberontakan RMS dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat dan menggantinya dengan negara sendiri. Diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Dr. CHRS Soemukil pada April 1950. RMS juga didukung oleh mantan pasukan dari KNIL. Kelompok pergolakan yang terakhir adalah kelompok pergolakan yang berkaitan dengan pemerintahan. Yang pertama ada pemberontakan PRRI dan Permesta. Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. Yang kedua ada persoalan negara federal dan BFO. Konsep negara federal dan persekutuan negara bagian BFO mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri. Setelah kemerdekaan, persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Nah, itu dia pemberontakan-pemberontakan yang ada di Indonesia pada tahun 1948 sampai 1965.